Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alezara Raudah. Saya dari Prodi Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi yang berjudul Pengenalan Organ Reproduksi pada Anak. Pengenalan organ reproduksi pada anak sangat penting bagi tumbuh kembang mereka. Pengenalan ini perlu dilakukan oleh orang-orang terdekat seperti orang tua, guru, dan orang dewasa lainnya. Selain memberikan pemahaman mengenai tubuh mereka, pengenalan ini juga melatih anak untuk dapat menghormati dan menghargai tubuh orang lain. Sebab anak usia dini memang perlu memahami adanya fakta terkait dengan tubuh mereka, keluarga, hubungan sosial, perilaku yang pantas ataupun tidak pantas dilakukan, hingga pengetahuan terkait identifikasi sosial. Hal ini dilakukan tidak hanya untuk menjaga kebersihan dan kesehatan tubuhnya, tetapi juga melindungi anak dari berbagai macam perilaku kekerasan. Menurut PKBI, pemberian pembelajaran mengenai organ reproduksi dapat dilakukan pada anak prasekolah rentang usia 4-6 tahun dan harus dilakukan dengan pendampingan orang tua atau guru. Melansir dari Planet Parenthood, apabila anak bertanya mengenai organ reproduksi, orang tua tidak perlu memberikan jawaban yang detail untuk anak usia dini. Berikan jawaban yang simple, to the point, dan jelas. Sebaliknya, semakin bertambah usia anak, semakin detail jawaban yang diberikan. Psikolog Evni Indriane menyarankan para orang tua untuk tidak membiasakan anak menunjuk langsung alat reproduksi dalam mengenalkan hal tersebut padanya. Sebab anak-anak sedang berada pada masa eksplorasi, sehingga dikhawatirkan anak akan berbuat hal yang serupa saat sedang buang air bersama teman sebayanya di tempat-tempat umum, seperti kamar mandi bilas di kolam renang, WC umum, dan WC sekolah. Menurut psikolog Evni, orang tua sebaiknya menggunakan gambar, poster, dan buku dalam mengajarkan hal ini ketimbang menunjuk langsung organ reproduksi orang tua dan anak-anak untuk membandingkan. Berikut merupakan langkah awal sebagai cara mengenalkan organ reproduksi pada anak. Yang pertama, ajak anak mengenali bagian-bagian tubuhnya. Berikan pengertian pada anak bahwa dia harus merawat, membersihkan, dan menjaga tubuhnya dengan baik, sebab tubuhnya merupakan karunia paling berharga dari Tuhan. Selain itu, jelaskan pula fungsi setiap bagian tubuhnya secara sederhana. Dr. Inneke Limuria mengingatkan agar orang tua menyebut nama organ genital sesuai dengan namanya tanpa perlu menggantinya dengan sebutan lain. Beliau menjelaskan bahwa hal ini justru akan membuat anak terbiasa hingga tak membuatnya penasaran secara berlebihan pada akhirnya. Yang kedua, tanamkan pentingnya menjaga tubuh. Berikan pengertian kepada anak dengan bahasa yang sederhana bahwa organ genital tidak boleh dipertontonkan ataupun disentuh oleh orang lain selain orang tuanya saat mandi atau dibersihkan, serta dokter apabila memeriksa. Beritahukan pula bahwa hanya mereka yang bisa menjaga tubuh mereka sendiri agar selalu sehat, bersih, dan terjaga. Hal ini akan menanamkan pemikiran pada anak untuk tidak sembarangan percaya pada orang lain selain keluarga untuk memperlihatkan organ vitalnya. Cara yang ketiga adalah bangun kebiasaan positif. Orang tua harus mengajari anak kebiasaan-kebiasaan yang sifatnya positif, seperti tidak berganti baju di tempat umum atau terbuka, dan tidak buang air kecil di sembarang tempat. Cara keempat, biasakan anak berpakaian sesuai dengan identitasnya. Belakangan ini, banyak orang tua yang lalai dalam memperhatikan cara berpakaian anak. Tidak jarang terlihat beberapa orang tua yang membiarkan anak perempuannya berambut cepak layaknya laki-laki, atau membiarkan anak laki-lakinya dengan style rambut panjang sebahu seperti perempuan. Jika hal ini dibiarkan berlangsung dalam waktu lama, anak bisa-bisa mengalami kebingungan akan identitas gendernya loh. Sebenarnya tidak apa-apa jika orang tua bertujuan untuk mengenalkan berbagai jenis gaya busana. Namun, tetap perhatikan norma dan batasan sopan santun penampilan sesuai jenis kelamin anak ya. Kenalkan berbagai jenis busana, mana yang untuk anak perempuan dan mana yang untuk anak laki-laki. Hal ini dapat membuat anak mengerti perbedaan mendasar antara gender. Hal ini penting untuk mendukung perilaku yang berdasar pada norma, etika, dan moral. Yang kelima, jangan membuat anak malu dengan hal-hal yang tidak sepantasnya.
Seringkali tingkah anak yang menggemaskan membuat orang tua ingin memamerkannya pada orang lain. Caranya bermacam-macam, mulai dari sebatas menceritakannya pada kerabat hingga memotretnya lalu mengunggah foto tersebut ke media sosial. Sebenarnya, mengunggah foto merupakan hal yang wajar, akan tetapi perlu orang tua sadari bahwa tentu ada foto-foto anak yang tidak pantas untuk dipublikasikan ke umum. Misalnya foto saat anak mandi, saat telanjang, atau foto konyol saat anak tidur. Nah, dengan tidak memajang foto-foto tersebut di album sosial media, otomatis orang tua juga membiasakannya untuk tidak memamerkan hal-hal yang tidak seharusnya dipamerkan. Sekian penjelasan pada video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Bu Yenina ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.